Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan bagaimana aplikasi sistem pendaftaran reklame ini bekerja. Nah, untuk yang pertama-tama terlebih dahulu, sistem pendaftaran reklame adalah platform digital resmi dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bangkalan yang dirancang untuk mengelola proses pendaftaran, verifikasi, approval, dan penerbitan. Kemudian bisa dilihat di sini terdapat page welcome di mana di page ini menampilkan struktur seperti uh, daftar fitur, alur proses, dan fitur-fitur lainnya. Selanjutnya, di sini terdapat page login di mana page ini berguna untuk user atau pengguna memasukkan email dan password mereka. Sebagai contoh, kita gunakan pemohon terlebih dahulu. Sebelumnya di sini sudah pernah saya testing sehingga muncul data-data yang telah saya tes sebelumnya. Jika memang dari awal kita tidak pernah menginputkan sesuatu, maka di sini itu harusnya kosong. Nah, untuk page selanjutnya ini permohonan saya, di mana di sini fitur ini berguna untuk melihat semua permohonan yang telah kita daftarkan, dan terdapat tabel yang dimana setiap tabel ini memiliki field-field seperti nomor registrasi, nama reklame, lokasi, status, tanggal dibuat. Nah, di sini juga bisa melihat info di mana dokumen kita itu sudah di ACC atau ada revisi dari pihak DPM BTSP. Bisa kita lihat di sini di dalam field status. Jika sudah tahap approval akhir, maka akan muncul tulisan disetujui kepada kepala bidang, dan jika ada kesalahan dari pendaftar yang telah kita daftarin itu bakal muncul revisi menunggu verifikasi, yang dimana kita bisa merevisi uh, formulir yang telah kita daftarkan. Dan jika setelah disetujui kepala bidang, maka uh, step akhirnya yaitu print out hasil pendaftaran yang telah kita daftarin. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana cara mendaftarkan reklame yang akan kita buat. Sebagai contoh, ini sementara kita gunakan data dummy. Ini terdapat fitur koordinat lokasi, di mana fitur ini berguna untuk uh, menandai lokasi reklame yang akan kita pasang. Sebagai contoh, di sini saya akan menempatkan titik pemasangan itu di Jalan Raya Telang. Sini misalnya. Ini selanjutnya ada dua download formulir, di mana di sini berisi data isian pemohon. Sebagai contoh seperti ini. Di sini pemohon juga bisa mengisi data-data yang diperlukan sebagai
proses pendaftaran dan surat pernyataan. Nah, di sini juga sama seperti eh, surat pendaftaran sebelumnya, terdapat beberapa form-form yang perlu diisi. Nah, di sini eh, pendaftar bisa menginputkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai ajuan untuk pendaftaran reklame. Berarti semuanya itu kita isikan. Selanjutnya, setelah mengajukan atau menyimpan pendaftaran yang telah kita ajukan sebelumnya itu, kita dirujuk ke page yang bisa kita lihat ini. Di sini gunanya page ini adalah untuk mengecek kembali apakah dokumen-dokumen yang telah kita inputkan itu sudah benar, dan jika ada yang salah itu bisa kita edit di sini. Jika memang dokumen yang telah kita inputkan itu sudah benar, maka bisa kita ajukan. Nah, jika dokumen yang telah kita ajukan itu sudah kita ajukan, maka kita itu tidak bisa mengedit kembali data karena data itu sudah dikunci, di mana kita bisa mengeditnya ulang jika eh, dokumen yang telah kita ajukan itu ditolak dari operator atau sampai ke kepala bidang. Maka di sini akan muncul tombol revisi dan statusnya akan berganti telah direvisi di bagian sini sampai bawah sini. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan coba demokan jika menggunakan eh, operator atau staff. Nah, bisa kita lihat di sini nama pemohon yang telah kita ajukan saat demo awal tadi itu bernama Rizal, akan muncul pada page menunggu verifikasi. Operator atau staff itu bisa uh, melakukan aksi di mana mereka itu bisa memeriksa dokumen yang telah diajukan sebelumnya ya. Dan di sini juga bisa mengecek apakah dokumen tersebut sudah valid dan sudah cukup untuk mengajukan pendaftarannya seperti itu. Ini sebagai contoh sebelumnya yang telah kita masukkan. Nah, operator atau staff itu juga bisa memilih status setiap dokumen. Sebagai contoh, ini ada ditolak, lengkap atau belum lengkap.
Step yang terakhir yaitu verifikasi. Jika pendaftaran yang sebelumnya itu sudah diverifikasi oleh operator, maka eh, selanjutnya akan diperiksa oleh kepala seksi. Di sini adalah nama pemohon yang telah kita cek sebelumnya. Dan kepala seksi pun juga bisa mengecek ulang dokumen-dokumen yang telah dicek sebelumnya oleh operator agar tidak terjadi kesalahan. Oke, sini jika memang sudah dicek dengan detail, maka kepala seksi bisa menyetujui atau mengaproval dokumen dari operator yang telah disetujui sebelumnya. Nah, setelah disetujui oleh kepala seksi, maka akan menuju ke fase selanjutnya, yaitu verifikasi oleh kepala bidang. Sama seperti sebelumnya, kepala seksi, operator atau staff, dan kepala bidang ini juga bisa mengecek atau memeriksa dokumen yang mungkin bisa jadi ada kesalahan pengecekan dari uh, role sebelumnya. Nah, setelah disetujui, maka kepala bidang juga bisa mengatur masa berlaku reklamenya. Seperti ini, jika memang sudah approve terakhir ini sudah dilakukan, maka pendaftar pendaftar itu bisa mengecek dalam status atau akan terkirim pemberitahuan berupa teks ke dalam email yang mereka daftarkan sebelumnya jika uh, pendaftarannya itu emang sudah di-ACC oleh kepala bidang seperti itu. Dan ada beberapa fitur lain di mana fitur ini mungkin penting untuk melihat uh, seberapa banyak pendaftar yang telah melakukan pendaftaran. Seperti ini, dapat beberapa tipe data seperti diagram dan uh, chart, di mana setiap step ini memiliki identitas atau informasi tersendiri seperti uh, jumlah pemasangan reklame paling banyak, dan ini berbentuk chart. Setelah itu ada yang berbentuk diagram juga. Ada juga fitur peta reklame, di mana fitur ini berguna untuk memantau secara langsung di mana tempat-tempat yang sudah dipasangi reklame. Di mana fitur ini mempunyai fungsi jika ada sidak lapangan, maka tidak perlu repot-repot untuk mencarinya secara manual.
Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika penjelasan saya ini kurang jelas, dan mohon maaf jika masih banyak kata-kata yang mungkin salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.